semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Noshwatullah. Saya dari Universitas Tidar, Kota Magelang, tepatnya angkatan 2017. Saya di sini akan memberikan pelaporan terkait selama 3 bulan menjadi relawan mengajar dalam program pemerintah, yaitu Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Merdeka belajar di perguruan tinggi yang lebih otonom. Prinsipnya, perubahan paradigma pendidikan akan menjadi lebih otonom dan lebih dengan kurikulum pembelajaran yang inovatif. Jadi diharapkan dengan adanya Kebijakan Merdeka Kampus Merdeka ini dapat memberikan kemudahan kepada mahasiswa maupun lembaga terkait seperti universitas, lembaga pendidikan lainnya agar lebih memiliki keleluasaan kayak gitu. Yang kedua, seperti apa pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar di perguruan tinggi ini? Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Hal ini bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Terus apa dasar hukum perubahan kebijakan terbaru? Masing-masing inisiatif perubahan ini dilandasi oleh peraturan setingkat menteri, yakni Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang kedua, Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Yang ketiga, Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Selanjutnya, Permendikbud nomor 6 tahun 2007 dan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian perubahan pembubaran perguruan tinggi dan pendirian perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Terus, apakah ini merupakan bagian dari terobosan kebijakan Merdeka Belajar yang lalu? Betul, ini bagian dari rangkaian terobosan kebijakan Permendikbud di bawah tema Payung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti itu. Setidaknya dalam program kebijakan Kampus Merdeka yang dipaparkan oleh Nadiem Makarim, ada 4 kebijakan poin. Yang pertama adalah otonomi pembukaan program studi baru. Program pertama adalah perguruan tinggi, baik itu PTN maupun swasta memiliki otonomi pembukaan program studi baru. Syaratnya, PTN dan PTS mau membuka program studi baru harus memiliki akreditasi A dan B, serta telah melakukan kerjasama dengan organisasi atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World University. Yang kedua adalah proses reakreditasi dilakukan secara otomatis dan sukarela. Poin selanjutnya adalah mempermudah proses akreditasi di perguruan tinggi. Saat ini proses akreditasi wajib dilakukan tiap 5 tahun sekali. Kebijakan baru ini akan mempermudah proses tersebut diperbarui secara otomatis. Program reakreditasi ini bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Yang ketiga, syarat menjadi PTN/BH dipermudah. Kebijakan Kampus Merdeka yang ketiga adalah menjadi PTN/BH yang dipermudah, Badan Layanan Umum. Yang ketiga ini berkaitan dengan kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja atau Satker untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTN/BH. Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN/BH tanpa terikat status akreditasi, sehingga saat ini hanya perguruan tinggi berakreditasi A yang dapat menjadi PTN/BH. Yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi dan perubahan definisi SKS. Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil ataupun tidak SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Untuk sebenarnya apa sih yang melatar belakangi saya ikut menjadi relawan mengajar? Sebenarnya saya mendapatkan kabar untuk menjadi relawan mengajar dari grup WhatsApp. Hal yang melatar belakangi yaitu
minat yang tinggi di dunia mengajar, atau saya sendiri pernah menjadi pengajar di bimbel atau tempat kursus seperti itu. Yang kedua, adanya wujud tanggung jawab sosial, karena saat ini pada masa pandemi kita dituntut untuk bagaimana sih dapat membantu orang lain, apalagi kita tahu pada saat ini untuk sekolah-sekolah, lembaga pendidikan, mereka membatasi untuk adanya PSBB atau adanya PSBB ini mendorong anak-anak untuk belajar di rumah, sedangkan anak-anak sendiri tetap butuh bimbingan. Oleh sebab itu, di sini saya tergerak untuk membantu kayak gitu. Serta bakti atas Tridharma perguruan tinggi. Kita tahu bahwa di dalam Tridharma perguruan tinggi, menurut kita untuk memiliki tanggung jawab kepada orang lain. Yang mana Tridharma perguruan tinggi ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Sasaran siswa yang dibantu ada siswa kelas 6, 5 SD, kelas 7 atau 1 SMP, kelas 12 atau 3 SMA, atau lebih tepatnya saya menyisir anak-anak yang butuh bantuan di sekitar tempat saya tinggal saat ini, yaitu di Kota Magelang, lebih tepatnya di Desa Dumpo. Untuk materi yang diajarkan ada matematika terkait integral, terus bangun ruang, yang mana di dalam bangun ruang ini ada ciri-ciri bangun ruang dari bentuk kerucut, kubus, balok, prisma, limas, dan bola, serta menghitung luas permukaannya. Karena anak-anak masih susah untuk menghafal, jadi saya membuatkan tabel terlebih dahulu, bangun ruangnya seperti apa, baru luas permukaannya rumusnya seperti gimana. Terus yang ketiga ada KPK dan FPP. Jadi bagaimana sih menghitung KPK, terus FPP. Lalu yang kedua ada sejarah ASEAN. Untuk kelas 6 sendiri ada sejarah ASEAN, yang mana anak tersebut masih malas untuk membaca, sehingga saya membacakan terkait sejarah ASEAN kayak gitu. Terus selanjutnya materi yang diajarkan ada penggunaan Microsoft Word dengan output artikel dalam bentuk Word. Terus ada kerajinan tangan dengan bahan kartun sebagai hiasan dinding. Metode pengajaran tentunya ada online class dan offline class. Untuk yang online class dengan pemantauan perkembangan siswa melalui media Zoom, WA, serta YouTube. Sedangkan offline class adalah dengan pengajaran mendatangi rumah siswa yang ingin dibantu. Tentunya di sini tidak ada kendala dikarenakan siswa-siswa yang ingin dibantu rumahnya ya itu karena di sasarannya anak-anak yang di sekitar tempat saya tinggal, jadi bisa dibilang dekat kayak gitu. Untuk kondisi sebelum dan sesudah pengajaran, tentunya sebelum kegiatan, 1. Kurangnya pemahaman bagi siswa di bidang bangun ruang dan ciri-cirinya, sehingga setelah pengajaran siswa mampu memahami bangun ruang serta mampu menjawab soal-soal terkait bangun ruang tersebut. Jadi terkait bangun ruang tadi, terkait luas permukaan, terus ciri-cirinya bangun ruang tersebut sebagai apa, kan anak-anak dikasih tugas, dan dari tugas tersebut awalnya anak-anak tersebut hanya dapat menjawab 3-5 soal, tapi setelah saya memberikan pengajaran tentunya semua soal atau PR yang dia miliki mampu terjawab. Terus yang ke nomor 2, hari kedua siswa dalam waktu 1,5 jam baru bisa mengerjakan 3-5 soal matematika tentang KPK dan FPP. Yaitu terkait KPK dan FPP dia masih bingung terkait yang kecil yang mana, yang FPP-nya yang mana. Mereka tuh masih susah untuk membedakan terkait KPK dan FPP. Setelah kegiatan, siswa mampu memahami konsep KPK dan FPP dan bahkan mampu mengerjakan semua soal dia mampu mengerjakan bahkan tanpa bimbingan saya. Saya hanya menjelaskan terkait ini loh konsepnya KPK, ini loh contohnya FPP. Dari hal tersebut dia mampu menjawab semua soal atau PR yang dia miliki. Ya di situ saya cukup excited. Ternyata dia mudah menangkap pelajaran seperti itu. Hari yang ketiga, siswa masih kesusahan dalam memahami konsep min, median, dan modus. Terkait min atau rata-rata, terus median nilai tengah, dan modus atau nilai sering muncul, dia masih kesusahan terkait konsepnya. Kalau nilai tengah tuh harus seperti apa sih mbak, terus dibagi berapa mbak, bagi 2 kok masih ada komanya kayak gitu. Itu dia kadang masih susahan, apalagi kalau min sama rata-rata tuh beda bersama kayak gitu.
Terus setelah kegiatan, siswa mau memahami konsep min, media, dan modul serta mampu menjawab soal-soal terkait ruang bangun terkait terkait min, media, dan modul tersebut kayak gitu. Ya itu karena dari saya lebih memfokuskan anak untuk ke dia paham konsepnya seperti apa sehingga dia nanti bisa menjawab sendiri ya gitu. Nah setelah saya memberikan materi dengan media dan modul tersebut, alhamdulillahnya dari 10 soal dia bisa menjawab sendiri 7 soal karena yang 3 soal adalah untuk menghitung min tapi dalam bentuk campuran kayak gitu. Sehingga saya mengulangi lagi terkait konsep min. Hari yang keempat, siswa masih kesusahan mengerjakan PR tentang sejarah, bahkan hanya mau menjawab 7 soal dari 20 soal. Yaitu karena anaknya malas membaca dan hanya mampu mengerjakan beberapa soal. Sebenarnya nggak 7 soal, kurang, tapi dia katanya cuma ngasal tapi benar kayak gitu. Nah itu akhirnya setelah saya menjelaskan terkait sejarahnya tersebut dengan tambahan media YouTube, siswa mau menjawab seluruh tugas yang diberikan, yaitu outputnya adalah semua PR-PR yang ada itu mampu terselesaikan. Hari yang kelima, santri benar menguasai huruf hijaiyah jika disambung. Ini terfokus pada santri TPK Dumboh, yang mana di sana saya memberikan pengajaran terkait mengajar kayak gitu. Untuk santri menguasai hijaiyah jika disambung. Di sini saya juga berkoordinasi dengan relawan lain untuk membantu TPK Dumboh. Terus hari yang ke-6, siswa memiliki keyakinan 60-75% untuk mengikuti UAS. Siswa ini akan melakukan UAS besoknya kayak gitu. Dia tuh masih ragu, Mbak, ini bener nggak ya kayak gitu. Nah setelah pasca kegiatan, setelah saya meyakinkan kembali terus dengan pemantapan materi, dia mampu memiliki keyakinan sampai 90-99% kayak gitu. Selanjutnya, hari ke-7, siswa masih kesusahan mengerjakan PR tentang integral. Outputnya setelah kegiatan, siswa mampu memahami konsep integral meskipun dalam PR atau tugas yang diberikan ada 2 soal atau 3 soal yang dia masih kesusahan karena banyaknya angka. Terus hari yang ke-8, siswa masih kesusahan mengerjakan PR min, media, dan modus. Tentunya setelah mengerjakan kembali, siswa mampu mengerjakan PR min, media, dan modus. Ini dengan yang sebelumnya pada hari ketiga ini beda anak. Jadi yaitu. Terus hari yang ke-9, siswa masih kesulitan dalam membuat kerajinan tangan yang ditugaskan. Setelah kegiatan, kerajinan tangan yang menjadi tugas sudah dapat dikumpulkan ke pihak sekolah. Di sini dia memiliki tugas untuk membuat kerajinan tangan. Dia memiliki bahan-bahannya, tapi dia masih bingung ingin membuat apa. Nah di situ saya melakukan pembimbingan atau ya ikut membuatkan kerajinan tangan atau bersama-sama lah membuat kerajinan tangan sehingga sudah siap untuk dikumpulkan esok harinya. Hari yang ke-10, siswa masih belum mengerjakan tugas rumah sama sekali. Setelah kegiatan, tugas atau PR yang ada telah terisi semua. Jadi semua tugas itu sudah terisi semua. Kalau nggak salah materinya tuh hampir sama dengan materi sejarah, tapi kelanjutannya. Terus hari ke-11, siswa masih belum menguasai aplikasi Word, terutama di bagian mengetikkan. Setelah kegiatan, siswa mampu mengetik dan memahami setiap tools dalam Word. Jadi ceritanya anak ini mendapatkan tugas untuk mengetik artikel menggunakan Microsoft Word, tapi dia kesusahan dalam laptopnya karena dia nggak ada laptop, sehingga saya juga meminjamnya laptop. Barulah tugas-tugas dan setiap tool yang saya ajarkan tuh dia mampu menangkapnya. Hari yang ke-12, siswa kesusahan dalam operasi hitung dengan bangun ruang. Alhamdulillah siswa memahami operasi hitung dalam bangun ruang setelah saya ajarkan tersebut. Secara keseluruhan inputnya adalah saya memberikan pengajaran terkait konsep dasar-dasar terkait bangun ruang, sejarah, maksudnya bagaimana saya